Alhamdulillah Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khayrati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan Al-hayyil qayyumil ladzi la taghidhu nafaqatuhu bimarri duhuri wal azman Al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi li dhawil syukran Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban Wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimul zahiri wa man tawa alaihil janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bil haqqa hatta tadhaha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'du ayyuhal ikhwani al kiram usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi qala Allah ta'ala fi kitabihil karim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Ikhwani al-kiram rahimakumullah wa qad hadatsa fi zamanina hadza qaumun yaz'umuna wa yad'una bi annahum muhibbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin ma ra'ayna min a'malihim wa qawlihim atharu min akhlaqin wala ilmin wala sunati Rasulillah qad hum yadurruna wa yantakiluna wa yajlisuna fi majlisin min majalis wa yaz'umuna anna dhalika majlisan min majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal la yata'allamuna haqqan min huquqillahi ta'ala alaihim wala sunnatan min sunani Rasulillah wa lam yaslukuna syari'atal Islam ayumkinu hadha huwal hub hayhata lima yaqulun hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini secara pribadi khatib berpesan kepada diri sendiri juga kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Sedemikian itu sesungguhnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia dikenal sebagai homo festivus, makhluk yang gemar melakukan perayaan, peringatan dan sejenisnya. Sehingga tiap hari, andai kita mau ikuti, pastilah ada perayaan-perayaan atas peristiwa atau peringatan hari ini dan itu. Hal yang sama juga terjadi pada sisi keagamaan kita. Tentu kita sadar betapa banyak festival dan perayaan yang disandarkan pada keagamaan kita, serta dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kita pun tentu sepakat bahwa beberapa perayaan itu penting. Misalnya perayaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para sholihin menyatakan, man lam yafrah bi Muhammadin lam yara farahan abada. Siapa saja yang tidak merasa gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya ia tidak akan pernah merasakan dan melihat kegembiraan sejati selamanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Namun demikian, cukupkah festival-festival dan perayaan-perayaan itu meningkatkan keimanan dan menghadirkan kecintaan sebenar-benarnya cinta di dalam dada kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana sejatinya rasa cinta perlu dipelihara dalam sebuah firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yatabi'a syar'al muhammadiyah wad dinan nabawiyah fi jami'i aqwali wa ahwali. Ayat mulia ini menjadi sebuah hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, sedangkan mereka tidak berada dalam jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sesungguhnya dia berbohong atas pengakuan cintanya, sehingga mereka benar-benar mengikuti syariat Sayyiduna Muhammad dalam semua perbuatan dan perkataannya. Menafsirkan ayat ini, Imam Thabari menggunakan perkataan Abu Ja'far yang menyatakan, qala Abu Ja'far, ikhtalafa ahlu ta'wil fi sababi ladhin unzilat hadil ayah fih. Faqala ba'dhum unzilat fi qaumin qalu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana. Fa amara Allahu jalla wa azza nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyakula lahum in kuntum sadiqina fima taqulun fattabi'uni fa inna dzalika alamatu sidqikum fima qultum min dzalik. Abu Ja'far menyatakan, para ulama berbeda pendapat tentang sebab diturunkannya ayat tersebut. Sebagian menyatakan ayat ini diturunkan pada kaum di zaman Rasulullah yang menyatakan kami mencintai Tuhan kami. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyatakan kepada mereka, jika kalian benar-benar sebagaimana yang kalian katakan, maka ikutilah ajaranku. Karena sesungguhnya hal tersebut, yakni mengikuti risalah Rasulullah, adalah tanda kebenaran atas apa yang telah kalian katakan. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menukil pendapat Sahal bin Abdullah, wa qala Sahlu ibni Abdullah, alamatu hubbillahi hubbul Qur'an wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah wa alamatu hubbillah wa hubbil Qur'an wa hubbin Nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah wa alamatu hubbil akhirah ay yuhibba nafsahu wa alamatu hubbin nafsihi ay yabghidha dunya wa alamatu bughdid dunya alla yahuda minha illa zada wal bulghah. Tanda mencintai Allah itu adalah mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Al-Quran adalah mencintai Nabi. Tanda mencintai Nabi adalah mencintai sunnah-sunnahnya. Tanda mencintai Allah, Al-Quran, Nabi dan sunnah-sunnahnya adalah mencintai akhirat. Tanda mencintai akhirat adalah mencintai dirinya sendiri. Tanda mencintai diri sendiri adalah benci pada dunia. Tanda benci pada dunia adalah tidak mengambil dari dunia kecuali yang berguna untuk bekal dan modal ketika di akhirat nanti. Imam Al-Alusi dengan indah menafsirkan ayat ini dengan sebuah syair. Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tah innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Andai cintamu memang benar, maka kau akan taat kepada yang kau cintai. Karena sesungguhnya seorang pecinta pada orang yang dicintai akan selalu taat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari sekian tafsir tersebut, kita paham bahwa puncak dari cinta pada baginda Rasulullah adalah taat dan mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, tentu kita harus belajar tentang syariat agama ini, mempelajari dasar-dasar agama ini, mulai dari belajar cara berwudu, cara sholat, apa saja yang membatalkan wudu, sholat, serta membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hal-hal tersebut adalah ajaran dasar dari agama Islam yang kita anut ini. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, kita pada akhirnya bisa melaksanakan perintah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak mungkin mendengungkan rasa cinta kita kepada beliau tanpa usaha mempelajari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari agama juga merupakan kontribusi kita untuk melestarikan agama Islam.
sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, fa inna baqa'al Islam bil ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Sesungguhnya abadi dan lestarinya agama Islam ini adalah dengan keilmuan. Maka tidaklah sah orang yang mengaku zuhud dan bertakwa yang dilakukan dengan kebodohan. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kitabnya Ar-Rasulul Muallim, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah mengutip sebuah hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjida fa idza wa bi halqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah ta'ala wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa a'tahum fa in syaa mana'ahum wa haula'i yata'allamun fa innama bu'ithtu mu'alliman fajallasa ma'ahum. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu kamar beliau dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau menjumpai dua halaqah, dua pertemuan. Salah satunya sedang membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir. Sedang yang lainnya melakukan proses belajar mengajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing di antara mereka berada di atas kebaikan. Mereka membaca Al-Qur'an dan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka akan diberi apa yang mereka minta, dan jika tidak menghendaki, Allah tidak akan memberinya. Dan mereka yang sedang belajar, sementara diriku diutus sebagai guru atau pengajar. Lalu beliau duduk bersama mereka yang sedang dalam proses belajar mengajar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika hari ini di antara kita begitu banyak yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin saja hadir dalam majlis-majlis zikir dan majlis-majlis tertentu, lantas kenapa kita tidak boleh meyakini kemungkinan bahwa beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadir pada majlis yang di sana dijelaskan tentang tata cara bersuci, bab toharoh, berwudu, sholat dengan benar, dan pada saat adanya pengajaran-pengajaran Al-Quran dilakukan. Ataukah kenapa kita tidak menyadari kemungkinan beliau Rasulullah SAW hadir pada majelis-majelis ilmu kita, di kelas-kelas ketika perkuliahan dilakukan? Bukankah majelis-majelis itu adalah majelis favorit beliau Rasulullah SAW? Jika saja kita menyadari hal tersebut, tentu kita akan lebih serius mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian penting yang berkaitan tentang kewajiban kita sebagai seorang makhluk yang ditakdirkan sebagai mukmin dan muslim. Atau mungkin saja kita akan lebih serius bertanggung jawab dan khidmat ketika menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah dan bangku-bangku perkuliahan, karena kita menyadari mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kita, di samping kita di majelis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah peringatan sebenarnya telah dikirim jauh hari oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengutip perkataan dari beliau Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan, ya bna Adam, la yaghurnanaka qaula man yaqul al-mar'u ma'a man ahabbah, fa innaka lan tulhiqal abrara illa bi a'malihim, fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laisu ma'ahum. Wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah engkau tertipu dan salah paham dengan ucapan seseorang yang menyatakan seseorang besok kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Karena sesungguhnya kelak engkau akan bertemu dengan mereka para abrar, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kau cintai, jika engkau beramal sebagaimana amal-amal mereka. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mencintai nabi-nabi mereka, tetapi mereka tidak akan bersama para nabinya di akhirat karena tidak melaksanakan ajarannya.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawlah fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.